Ya. Ya. Ya, ini alati ya. Nah, kalau untuk mudzakarnya alladzi ya. Kalau untuk muannasnya allati ya. Artinya sama-sama yang, gitu ya. Yang waqud, wanya bukan dan ya. Waqud itu dari kata waqoda. Ya, auqoda kan ini sama nih. Nih. Ah ya. Kemarin sudah saya sebutkan huruf aslinya wawu, qaf dan dal. Ya, ini meminta nyala. Ah, berarti kalau nyala itu artinya yang bisa menyala itu apa? Ya, bukan hanya api, bahan bakar. Waqud itu artinya bahan bakar, sesuatu yang bisa dinyalakan. Kan gak mesti api. Ya kan? Api itu hasilnya. Ya bisa apa saja kan. Sehingga waqud artinya bahan bakar. BBM. Ya. BB nggak ada M-nya. Bahan bakar. Ya, apa waqud artinya? Bahan bakar. Ya. Nya kembali ke mana? Neraka, ya. Tadi saya sebutkan. Kalau mudzakar hu, kalau muannasnya ha. Wasyamsi wadduha ha. Bukan wadduhahu. Duhaha wal qamari idza tala ha. Berarti hanya kembali kepada isim yang disebutkan di depannya ya. Yang waquduha, bahan bakarnya adalah bahan bakar neraka. Apa atau siapa bahan bakar neraka? Yaitu satu, annas, manusia. Ya, maksud manusia durhaka Pak. Insyaallah bukan kita lah ya. Bahan bakarnya adalah manusia. Kemudian hijarah, hijarah itu jamak dari hajar. Batu, hajar aswad. Hajar bentuk jamannya bisa ahjar atau hijarah. Hijarah artinya bebatuan, gitu ya. Apa hijarah artinya? Bebatuan. Ya, hijarah. Uiddat, disediakan. Apa uiddat? Disediakan. Ya, maksudnya disediakan ini apa? Ya, yang disediakan ini apa maksudnya? Kan neraka. Ya, neraka ini itu disediakan lil kafirin, bagi orang-orang. Alhamdulillah Pak ya. Kenapa disebut kafirin? Karena orang kafir itu abadi. Ya, apakah orang yang beriman akan masuk? Ya tergantung. Ada juga yang masuk kan gitu. Cuma tidak abadi ya. Kenapa di sini disebutkan kafirin khusus? Karena kafirin adalah bahan bakar neraka yang abadi gitu. Ya. Bukan berarti yang beriman ini tidak masuk neraka, ya ada kesempatan, tergantung kan gitu. Ya. Kafirun bedanya Sama. Ya. Kafirun, kafirin sama. Ya, itu cuma beda di apa namanya? Beda di jer ya, beda di i'rab saja. Ya, beda di nahwu ya. Ya. Di sini ada huruf jar, sebetulnya huruf jarnya huruf li. Ya. Huruf li ini sama seperti lillahi. Ya, jadi kalau kemasukan huruf li jadi kasrah. Itu ya, kafirin. Kita kufar itu namanya jamak, sama juga, cuma bentuk jamaknya beda, namanya jamak taksir. Kalau ini jamak muzakkar salim. Kalau yang ada waw nun atau ya nun, ini namanya jamak muzakkar salim ya. Kalau taksir itu artinya pecah. Ya, pecah itu kasaro itu bahkan pecah. Ya, artinya pecah dari kata asal. Asalnya kafir. Kalau berurutan kan enak, kafir jadi kafirun, muslim muslimun kan gitu. Ya, mukmin mukminun kan enak tuh. Waw nun. Ya, mukminun mukminin sama ya. Bisa waw nun, bisa ya nun. Cuma alim alimun. Itu namanya jamak muzakkar.
Ada yang maknanya pecah, bentuk jamak tapi pecah dari kata asal. Alim jadi ulama, kafir jadi kufar, tolib siswa, kalau tolibun muzakkar salim, kalau taksirnya jadi tulab, ya. Faqih, faqih itu orang yang paham ilmu fikih. Jadi fuqaha, ya. Iya, sering dengar kan? Faqih, seorang yang faqih, gitu ya. Hah? Iya, nama, ya ada banyak nama orang, ya. Faqih. Itu namanya jamak taksir, ya. Sebetulnya kalau dari segi mana ya sama-sama jamak gitu ya. Kita ulangi dari awal ya. Fa'in, maka jika lam taf'alu, walan taf'alu, kalian mengerjakan. Fattaqun nar, takutlah neraka, allati waquduha annasu wal hijarah uiddat lil kafirin, orang-orang kafir, ya. Kita langsung terjemahkan, mari sama-sama. Maka disediakan bagi orang-orang kafir, ya. Ya, silakan Pak. Kenapa? Oh iya. Iya. Yes. Kenapa bukan jin aja gitu ya? Sama jadilah kan? Ada kali. Iya, intinya orang yang durhaka lah. Dia kan tidak semua manusia. Ya. Yang kafir lah. Lah iya, kan tadi lil kafirin. Ya. Ya, bebatu ini semua bebatuan dia. Kenapa batu itu panas? Kita lihatlah. Kita ini batu bara, Pak. Tahu batu bara itu kan? Itu masih sampai sekarang. Mau sampai teknologi masih aja dipakai. Itu dari zaman kapan itu batu bara? Ya. Ya artinya begitu. Ya. Ya. Ya, batu bara itu kan panasnya tuh luar biasa, tuh awet tuh, Pak. Nah, makanya dipakai terus. Ya, nanti di neraka ya sama gitu, awet. Silakan coba. Maka jika tidak kalian mengerjakan dan tidak akan kalian mengerjakan, maka kalian takutlah neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, ya. Ayo yang lain, silakan Pak. Yang belum? Maka jika tidak kalian mengerjakan dan tidak akan kalian mengerjakan, maka kalian takutlah neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan disediakan bagi Orang-orang kafir, ya. Ya, ada lagi? Silakan. Maka jika tidak kalian mengerjakan dan tidak akan kalian mengerjakan, maka kalian takutlah neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan disediakan bagi orang-orang kafir. Alhamdulillah, ya, sediakan bagi orang-orang kafir. Kita ulangi saja sama-sama dari awal ayat ya. Ini 2 ayat pendek ya. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita terjemahkan. Wa in kuntum. Dan kalian adalah dalam keraguan. Kami turunkan. Maka kalian datangkanlah dengan satu surat. Dan kalian menolong kalian dari selain Allah
jika maka jika tidak mengerjakan dan dilakukan kalian mengatakan maka kalian lakukan neraka yang hadapannya manusia dan batuan disediakan bagi orang-orang kafir, ya. bahan bakarnya manusia dia disediakan untuk orang kafir. Lah, orang yang jadi bahan bakar itu Nerakanya maksudnya. bukan neraka yang bahan bakarnya itu manusia. Ah. Orang kafir. Iya, bahan bakar. Ya orang-orang yang durhaka lah gitu ya. Nerakanya disediakan untuk orang kafir gitu. Orang yang jadi bahan bakar itu orang kafir. Ya orang kafir. Jadi orang kafir dibelung manusia. Sekalian dibeleng, sekalian neraka gitu. Karena dia kafir jadi batu, jadi Iya. Ya, jadi dibeleng jadi Iya. Jadi dia bahan bakar ya plus gitu ya. Ya. Iya. Tuman. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya seperti itu, Pak ya. Jadi Al-Quran itu sudah dari dulu, ya. Itu banyak yang meragukan tentang apa namanya isi kandungannya, ya. Terlebih lagi isi kandungannya tentu ya. Karena gini, ya, Al-Quran itu diturunkan kepada seorang yang ummi. Ya. Saya terangkan dulu orang yang ummi ya, Nabi yang ummi. Tentu ummi itu ya secara umum kita sebut adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, gitu ya. Nah, tapi ini adalah bukan sebagai bentuk kelemahan atau suatu cacat pada seorang nabi, ya. Tolak ukur cerdas kalau orang dulu itu, Pak, ya. Saya misalkan nyuruh Pak Huda ya, Pak Huda, ya, tolong belikan saya pecel, ya, teh manis, nasi uduk, ya, banyak Pak, gudeg, gorengan, ya. Jadi ketika kecerdasan seorang itu diuji, ya, itu harus ingat betul. Nah, mohon maaf kalau yang IQ-nya kurang, itu mesti ditulis, ya kan? Sehingga orang yang bisa nulis, bisa baca, itu mesti orang yang IQ-nya rendah. Ya, ketika seorang menyampaikan sesuatu, gimana sih? Ya, masa kalau disuruh tulis mau nggak mau dia harus bisa baca dan yang ini bisa nulis. Nah itu tingkat kecerdasan seorang diuji di situ. Ya, maka orang dulu itu kalau yang lihat bisa baca, bodoh, orang bodoh nih biasanya nih. Kenapa? Ya, kalau orang menyampaikan sesuatu kepadanya lupa terus. Nah, itulah sifat Nabi Fatona, gitu ya. Itu. Jadi tingkat kecerdasan seorang itu dilihat dari situ. Kan jangan nggak usah kita ini merasa kok Nabi nggak bisa baca nulis gimana? Ya tergantung. Dulu apa namanya konteks ketika kita melihat bisa baca tulis itu, ya itu zaman kapan gitu maksudnya. Ya. Jadi zaman dulu orang yang bisa baca itu ya dianggap kurang lemah ingatannya gitu. Sih kalau Nabi itu mesti nggak seperti itu, ya fatonah cerdas, gitu ya. Nah, dan kemudian sebagai bentuk bantahan bahwa kalau Nabi yang tidak bisa baca menulis ini, bagaimana mungkin bisa paham, bisa lancar menyampaikan sesuatu yang ya belum pernah dia baca misalkan. Tentang Ashabul Kahfi, tentang kaum Ad, kaum Samud dan umat-umat terdahulu. Itu kan mustahil. Mustahil dari mana dia? Orang nggak bisa baca. Gitu ya. Nah, kan terbantahkan dengan sendirinya. Tapi tetap bagaimanapun Al-Quran itu ya walaupun sudah sebegitu jelasnya turun kepada Nabi yang ummi, tetap banyak yang meragukan tentang Al-Quran. Gitu ya. Sehingga Allah buat tantangan.
kalau kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kan disebutkan langsung hamba, ya, maka boleh silahkan kamu datangkan dengan satu surat saja, ya, yang semisal Al-Quran, gitu ya. Silahkan kamu buat satu surat saja, ya. Nah sekarang ketika Al-Quran itu diragukan kebenarannya, itu kan akan selalu ada Pak, setiap zaman itu pasti, bukan cuma dulu ya, sekarang banyak juga. Nah sekarang kebenaran apa ya yang tentu kalau kita tanya kebenaran sudah mulai banyak tuh secara sains ya, Al-Quran itu sudah terbukti banyak, cuma masih banyak juga yang belum terbukti. Belum terbukti ini belum tentu salah ya. Jadi orang yang banyak yang meragukan ya, itu karena belum terbukti belum tentu salah, karena kitanya keterbatasan akal kita. Dulu ketika zaman Nabi Muhammad, Al-Quran sudah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari sulalah. Apa sulalah itu? Saripati tanah, sulalah timintin. Dari sulalah diolah oleh anggota tubuh khususnya laki-laki jadi nutfah, sperma. Ya, bertemulah dengan sel telur, ya. Nutfah jadi alaqah. Alaqah itu sendiri kalau di surat Al-Alaq diartikan dengan apa? Segumpal darah. Dalam medis ternyata nggak dikenal segumpal darah. Ya, berarti Al-Quran salah nggak Pak? Yang mengartikan alaqah segumpal darah itu siapa? Ya, bukan. Resio. Alaqah yang aliku itu sesuatu yang menggantung, yang melekat. Makanya ada bahasa Arab taklik. Taklik itu ya, menggantungkan, ya. Jadi alaqah itu sesuatu yang menggantung atau yang melekat. Ya bahasanya melekat saja. Cuma nanti terjemahnya segumpal darah, ya bukan Al-Quran yang salah. Kata medis nggak dikenal segumpal darah. Yang salah siapa? Yang nerjemahkan. Ya Al-Quran hanya menyebutkan alaqah. Khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari alaq, sesuatu yang melekat. Itu deh. Dari nutfah jadi alaqah, ya. Bertemunya nutfah dengan sel telur jadi alaqah. Ya, ada yang menyebutkan alaqah itu sesuatu yang melekat, itu menggantung adalah zigot. Ya bahasa medisnya apa aja lah terserah, itu kan. Bahasa Al-Qur'annya tetap alaqah, sesuatu yang melekat, ya. Dari alaqah, dari mudghah, baru segumpal daging, janin. Ya. Fa khalaqnal mudghata 'idham. Allah ciptakan tulang. Fa kasawna al-'idhama lahman. Ya. Allah bungkus tulang itu dengan daging. Itu orang dulu mana tahu Pak, oh manusia itu kayak gitu ternyata. Tapi Al-Quran sudah menceritakan itu sejak 1400 tahun yang lalu. Itu banyak Pak, sains-sains. Sama seperti di surat Al-Zariyat, Allah menyebutkan was-sama'i dzatil hubuk. Demi langit yang mempunyai hubuk, itu jalan. Di langit ada jalan. Orang dulu mikir nggak? Oh di langit ada jalan, kalau bisa terbang lurus aja nyampe. Ya kan gitu logikanya. Apakah ada halangan? Ya ternyata ada, sama kayak di bumi. Ya, di bumi ya sungai kita belok. Ya ada gunung belok. Ya di langit ternyata kan sama. Kan pesawat nggak bisa lurus, Pak. Ya, kan kalau logikanya langit ada hambatan nggak sih? Ya ternyata sama. Ya ada awan, ada macam-macam tuh. Ya sehingga kapal itu, pesawat itu harus ya ada navigasinya sendiri. Ya kan? Logikanya zaman dulu mana ada Pak, mikirin ya. Allah sudah berfirman was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Hubuk itu banyak, ya. Ada lagi gunung. Kita anggapan gunung itu gimana Pak? Diam. Padahal ada Al-Qur'annya, ada ayatnya. Ya. Surat An-Naml, wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Dan kamu melihat gunung-gunung itu jamidah, itu tidak bergerak, jamid, kaku ya, tidak bergerak. Padahal kata Allah wa yatamurru marras sahab. Ya, gunung itu bergerak seperti kalau kita lihat awan, itu ya sepintas diam. Padahal gerak. Ya. Itu Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu sudah kasih tahu, dan itu sudah terbukti. Ya kan?
Nah sekarang kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, silahkan buat satu surat saja dari yang semisalnya. Ya, satu surat ini harus memenuhi ya kriterianya, unsur-unsur sebagai atau diakui sebagai kitab suci dari segi tata bahasanya, dari segi terutama dari segi kebenarannya, ya, isi kandungannya. Makanya Pak, ya, dalam setiap kalimat bahasa Arab ini, ya, tidak ada satu huruf pun yang tidak ada artinya, tidak punya maknanya, tidak ada fungsinya, mesti ada. Coba, ya, semua huruf nih, seperti alif ini nih. Coba kita alif nih, ada alif nih. Ini ada fungsinya, Pak. Enggak cuma kasih alif, asal kasih alif doang. Ya, kalau waw kan jelas ya, wawnya waw jama'. Tapi kalau sesudah waw jama' ada huruf alif nih, ini ada fungsinya. Ya, jadi setiap huruf dalam Al-Quran itu mempunyai fungsi dan maknanya masing-masing. Bukan cuma asal, ya. Ini alif ini ada fungsinya nih Pak. Ya, namanya alif fariqah. Huruf waw jama, ya sudah waw jama itu ketika dia tidak bersambung, ya, dengan isim yang lain, isi terutama isim domir, ya, itu nanti dikasih alif. Namanya alif fariqah. Ya, fungsinya untuk memisahkan waw fi'il dengan waw jama'. Ini setiap kalimat itu ada fungsinya, ada maknanya. Maka, ya. Kenapa? Oh itu. Iya. Bukan tidak ada terjemahnya. Memang itulah keindahan Al-Quran. Gitu ya. Walaupun sebagian ulama ada yang menerjemahkan, menafsirkan. Ya, walau sebagian lama lagi ada yang mengatakan Allah alam bimuradi. Ada juga menafsirkan. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Ada juga. Ya. Tapi itu tadi. Ya termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Ayat mutasyabihat itu berbeda dalam Al-Quran itu ya. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab suci yang lain, terutama kitab suci yang turun sebelum Al-Quran, yang tentu sudah banyak perubahan di dalamnya, yang banyak kontradiksi. Nah, bedanya Al-Quran dengan kitab suci yang lain, ya, itu tidak ada kontradiksi. Kontradiksi dengan beda ya. Kontradiksi itu berlawanan. Kalau berbeda itu belum tentu berlawanan, ya kan? Kalau dalam tayamum itu bab tayamum, ada yang tayamum itu sampai pergelangan tangan, ada yang sampai siku. Beda nggak? Nah, tapi tidak kontradiksi. Kan gitu. Ya kan? Famsahu biwujuhikum wa idikum. Nah, ada yang menerapkan tadi. Ya. Atau di yang sederhananya yang tentang wudu deh. Wamsahu biruusikum. Ya, usaplah kepala. Kalau Imam Syafi'i pokoknya bagian dari kepala ya rambut. Pokoknya rambut yang diusap ya. Sebagian lagi mengatakan ya harus usap semuanya kok. Yang maksudnya kepala kok. Berbeda, tapi tidak kontradiksi satu sama lain. Gitu ya. Nah, itu bedanya dengan khususnya kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran. Yang sudah banyak perubahan makna, terutama perubahan isi kandungannya. Satu ayat dengan ayat yang lain kontradiksi, sehingga umatnya bingung. Ini ayat yang benar yang mana? Ya, tanya ke pendetanya gua aja bingung, ya. Kalau pendeta aja bingung, gua apalagi gua, kan gitu. Ya, ayat Al-Quran enggak. Ya, itu bedanya. Ya, maka Allah buat tantangan. Kalau nggak bisa buat sendiri, wada'u syuhadakum min dunillah. Panggil yang lain dari selain Allah. Penolong-penolong kalian, syuhada itu bisa artinya penolong. Orang yang lebih ahli. Atau syuhada itu artinya saksi yang bisa ya memutuskan, ya, saksi ahli sebagai pengadil, ya, dari selain Allah. Ya, makanya di surat Al-Isra Allah sebutkan, "Qul ya Muhammad la ini jitama'atil insu
la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakan Nabi Muhammad, jika manusia dan jin itu berkumpul untuk ya membuat Quran, ya, tandingan Quran maksudnya, ya. Bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli, ya, mereka tidak akan bisa membuat yang semisalnya Al-Qur'an. Walaupun mereka ya saling bahu membahu, saling tolong menolong untuk membuat Al-Qur'an. Itu saya tidak akan ada yang mampu, gitu ya. Jadi sekalipun manusia dan jin itu berkumpul, bersekutu untuk membuat yang semisalnya Al-Qur'an. Dari zaman dulu udah ada, Bu, ya. Dulu namanya ada nabi palsu, ya, namanya Musailamah Kadzab. Ada ketika turun surat Al-Fil, buatlah dia ingin membuat surat juga tandingan, namanya sama surat Al-Fil. Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtun tawil. Apa artinya, Pak? Itu kalau dibaca di sholat maghrib, oh, geger begini Pak Ustaz. Hah? Yang barusan dibaca di sholat maghrib, geger begini. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu gajah itu? Gajah itu adalah yang mempunyai belalai panjang. Itu pelajaran TK. Ini semua anak kayak tahu gajah itu ya belalainya panjang. Abdifda, ya, surat tentang kodok katanya. Matdifda, ya, macam-macam, ya. Ya dari dulu sudah banyak. Kalau sekarang tuh ada, Pak. Nama tandingan kitabnya itu kalau tidak saya pernah baca itu namanya Al-Furqan. Untuk menandingi Al-Qur'an. Yang bikin siapa? Orang liberal kalau nggak salah, saya lupa namanya, ya. Ya tapi ya sudah ya tenggelam dengan begitu saja memang, ya. Ya itu sudah biasa lah. Dari dulu akan selalu ada. Jadi kita nggak usah bingung. Ya, kita adanya ngaji gini, orang baca Quran, banyak penghafal ini insya Allah, ya. Para hafaz, santri-santri yang menghafal itu kan bentengnya agama kita, ya. Jadi Islam ini ya inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, kata Allah. Kami turunkan Al-Qur'an ini peringatan dan kami pula yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Jadi itulah jaminan di antara mukjizat Al-Qur'an adalah ya diberikan jaminan oleh Allah tentang kemurniannya, tentang keasliannya. Jadi sampai hari kiamat itu terjaga. Beda dengan kitab suci lain, Pak. Nggak usah jauh-jauh, cetakan tahun 50 sama cetakan tahun 2000 beda lagi. 2000 dengan tahun 2020 beda lagi, ya. Nah, itu terus berubah karena bukan bahasa asli. Gimana untuk memahami bahasa asli? Kalau Al-Quran ini kita belajar bahasa Arab, nah, itu fungsinya tadi kita belajar terjemah perkata ini, Pak, ya. Kata-kata Sayyidina Umar, ta'allamul arabiyyah fa innahu min dinikum. Belajarlah kamu belajar bahasa Arab. Kita belajar perkata, jangan dianggap enteng itu. Wa dan in jika lam tidak taf'alu, ya. Karena kita sudah mempelajari bagian dari agama kita. Jadi jangan ikut orang-orang yang jadilah Islam gitu, ya. Tapi jangan jadi orang Arab, ya, kita orang Indonesia. Jangan anti Arab, salah. Kita ini mau bagaimanapun Islam itu turunnya di Arab, Al-Qur'annya bahasa. Nggak boleh anti Arab, Pak. Ya, itu kan bagian dari orang-orang liberal itu yang memisahkan agama dengan negara. Ya, kita belajar bahasa Arab adalah mempelajari bagian dari agama kita. Ya, jadi jangan ikut-ikutan kayak gitu. Kalau maksudnya jangan jadi orang Arab, ya kita memang orang Indonesia kan, bukan orang Arab gitu. Ya, maksudnya tadi apa namanya? Kamu jadi apa namanya? Islam, ya. Tidak boleh anti Arab, itu salah, gitu ya. Ya kita mau bagaimanapun harus cinta kepada orang Arab, ya. Kenapa? Karena Nabi kita adalah orang, nggak bisa terpisahkan itu, ya. Maksudnya jangan jadi seperti orang Arab yang jahiliyah, ya betul maksudnya. Jangan kayak Abu Lahab, ya betul, ya. Tapi kalau secara umum kita general nggak boleh, ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tidak bisa mengerjakan dan sekali-kali, ya ini Allah sudah jamin ini, tidak akan ada yang mampu membuat tandingan Al-Qur'an. Maka hendaklah kamu takut pada neraka. Yang mana bahan bakar neraka adalah manusia dan bebatuan, ya. Nah, ini tentu adalah suatu ancaman dari Allah yang harus kita waspadai, ya.
Uiddatil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.